Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai analisa gua pribadi mengenai peluang James Gunn untuk bisa memperluas DC Universe 10 tahun ke depan dengan DC Chapter 1 Gods and Monsters. Jadi apakah James Gunn bisa menyelamatkan DC Universe dari keterpurukannya? So Mario Booster, let's break down this video. Hey everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studios. So as many of you know, DC has been disconnected in film and television for a long time. Seperti yang kalian tahu bahwa DC udah mengalami banyak sekali kemunduran, apalagi semenjak zaman-zamannya Zack Snyder yang mengumumkan bahwa dia udah selesai dengan DCU-nya dikarenakan ada begitu banyak masalah di dalam studionya dan memilih untuk rehat dengan tema superhero. Maka dari itu ketika James Gunn dan juga Peter Safran diangkat oleh Warner Bros sebagai kepala di studio yang baru, dia memiliki harapan tinggi agar supaya DC bisa berkembang lebih baik lagi. James Gunn adalah sang sutradara yang karyanya dikenal oleh banyak orang pecinta pop culture, terutama dengan tema superhero, karena namanya udah mulai naik semenjak dia udah pernah menggarap film Guardians of the Galaxy trilogi yang ada di MCU, yang dimana dia berhasil membangkitkan tokoh-tokoh minor di komik Marvel menjadi dicintai dan juga dikenal oleh banyak orang, terutama kepada fans Marvel di seluruh dunia. Bahkan di film ketiga Guardians of the Galaxy menjadikan momen perpisahan James Gunn kepada Marvel Studios dan juga Disney, karena dia akan menolong perkembangan DC Universe menurut versinya sendiri. Nah ini mungkin buat kalian yang kurang tahu, sebenarnya James Gunn udah ada permasalahan dengan pihak Disney sejak tahun 2019. Yang dimana hal itu membuat Disney memecat James Gunn saat itu juga, karena ada sebuah tweetnya dia yang memiliki sebuah lelucon yang tidak pantas oleh publik. Dan syukurlah semenjak James Gunn udah out dari Disney dan juga Marvel Studios, akhirnya dia dilirik oleh berbagai macam PH-PH yang ada di Amerika Serikat, termasuk Warner Bros sendiri. Akhirnya pada Februari tahun 2023, James Gunn memberikan banyak sekali update project yang akan ia kerjakan dengan babak pertama yang berjudul DC Chapter 1 Gods and Monsters, yang dimana semua slotnya akhirnya ia tunjukkan kepada semua para fans. Yang pertama adalah Creature Commandos, Waller Series, Peacemaker scene kedua, Superman, Booster Gold, Green Lantern Series, Paradise Lost, The Authority, dan yang lain sebagainya. Intinya James Gunn udah punya gambaran luas mengenai pembentukan DC Universe versi dirinya yang akan saling terkoneksi satu sama lain antara proyeknya dan juga rapi. Nggak seperti versinya Zack Snyder dulu yang dimana ada banyak sekali plot hole yang gak menjelaskan keseluruhan plot cerita karena adanya drama di balik pembuatannya. You better not be wasting my time. But if you want the Batman, his name is Bruce Wayne. We do have something to celebrate. Ternyata James Gunn udah mengkonfirmasi bahwa film The Suicide Squad tahun 2021 dan juga Peacemaker series itu dianggap canon olehnya. Nah, untuk hal ini akan gue jelaskan di video terpisah aja ya, biar videonya nggak kepanjangan. Tapi intinya kita bisa melihat hasil karya James Gunn DC ini udah kita lihat di film The Suicide Squad tahun 2021 dan juga Peacemaker series, yang dimana kedua project ini saling terhubung satu sama lain dan punya plot cerita yang sangat kuat dan juga menarik untuk diikuti. Ditambah lagi kemarin rilisnya animasi Creature Commandos, yang dimana awalnya gue sebagai fans cukup skeptis dengan animasi yang satu ini, tapi ternyata pas gue ikuti semua kisahnya, gue bisa menemukan storyline yang kuat dan juga pengembangan karakter yang melekat kepada para penonton, membuat gue sebagai fanboy jadi makin jatuh cinta dengan serial yang satu ini. Dan gue sebagai fans cukup suka bagaimanakah James Gunn ini bisa mendekatkan kita sebagai penonton biasa dan juga fanboy DC bisa relate kepada kisah yang dibawakan oleh James Gunn kepada proyeknya.
Apalagi di akhir tahun 2024, James Gunn udah merilis teaser trailer pertama Superman yang siap tayang di awal Juli tahun 2025, yang dimana makin banyak orang termasuk gua sebagai fanboy DC garis keras makin percaya bahwa James Gunn bisa membawakan era keemasan DC yang udah lama padam ini bisa bangkit kembali ke akarnya untuk menggandeng semua para fans lama dan juga fans baru untuk DC Universe, yang dimana hal ini membuktikan bahwa James Gunn memang adalah orang yang sangat geek banget. Artinya dia adalah orang yang sangat maniak terhadap dunia komik dan juga mengerti bagaimanakah kisahnya yang akan diangkat kepada sebuah film dan juga serial yang akan ia bawakan kepada semua proyeknya. Buktinya aja kita udah lihat di film Guardians of the Galaxy di MCU, yang dimana dia paham semua tokoh-tokohnya dan juga konflik yang dibawakan. Ditambah juga arahan dari Kevin Feige untuk pengembangan fase Infinity Saga di MCU. Jadinya semua triloginya tidak ada yang gagal sama sekali. Semuanya berhasil dibawakan oleh James Gunn sebagai sang sutradara dengan eksekusi yang matang dan juga tidak mengecewakan. Begitu juga dengan DC Universe. Kita bisa melihat film The Suicide Squad, serial Peacemaker, dan juga animasi Creature Commandos berhasil membuat gua jatuh cinta kepada 3 project ini. Karena kita bisa melihat sinematografinya, color grading, editing, plot cerita, naskahnya, semuanya dibawakan dengan cara yang sangat perfect banget. Apalagi James Gunn akan membawakan Superman kepada tema klasik ala komik, yang pastinya hal itu mengundang semua para fans-fans lama dan juga mengundang para fans-fans baru untuk mengenal Superman yang akan dibawakan kepada film layar lebarnya nanti cuy. Dan juga Batman dimunculkan kepada animasi Creature Commandos aja berhasil dibawakan oleh James Gunn sesuai materi komik aslinya. Seram, brutal, dark, dan juga creepy yang akan menjadi petunjuk kepada proyeknya Batman The Brave and Bold mendatang. Maka dari itu, pendapat gue pribadi, gue yakin James Gunn bisa bawakan DC Universe ini lebih naik lagi, bahkan mungkin bisa mengalahkan MCU kalau saja MCU bisa menghilangkan agenda SJW dan juga feminisme yang berlebihan di semua proyek-proyeknya. Bahkan James Gunn juga mengakui bahwa dia juga belajar dari Zack Snyder dan juga Christopher Nolan sebagai pendahulunya yang pernah sukses membuatkan DC Universe yang jauh lebih dalam. Jadi James Gunn sangat menghormati semua pendahulunya dan mencoba menciptakannya dengan gayanya sendiri untuk DC Universe yang satu ini. In Gunn we trust. Mantap. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian soal James Gunn yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!